Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Adibudin. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan komputer. Sejarah komputer dengan sejarah perkembangan komputer dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap sebelum tahun 1940 dan kedua setelah tahun 1940. Oke, yang pertama kita bahas sebelum tahun 1940. Itu contoh alat pengolahan data. Pada zamannya dinamakan abacus. Ya, prinsip kerjanya melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Biasanya terdapat di toko-toko, juga ada untuk membelinya dengan manual. Biasanya di toko hanya sampai 100. Oke, lanjut. Contoh dalam pengolahan data itu dua kalkulator roda numerik ditemukan oleh Blaise Pascal tahun 1692. Prinsip kerjanya menggunakan 8 roda. Ini 8 roda berputar begigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitungan bilangan berbasis 10. Kelemahannya alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Jadi untuk pengurangannya belum bisa. Lanjut. 3 kalkulator roda numerik 2 ditemukan oleh Godefroy Wilhelm von Leibniz pada tahun 1694. Nomor 4 kalkulator mekanik ditemukan oleh Charles Kepler Thomas de Colmar. Prinsip kerja kalkulator ini adalah melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Oke, yang kedua, setelah tahun 1940 dibagi dalam 5 generasi. Itu generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Prinsip kerjanya menggunakan tabung vakum yang besar, hampir setengah lapangan sepak bola ya, untuk memproses dan menyimpan data. Contoh komputer generasi pertama itu ada kayak gambar di samping. Itu 1 ENIAC. Itu Electronic Numerical Integrator and Calculator. Dirancang oleh Dr. John Mauchly dan Presper Expert pada tahun 1946. Untuk beberapa orang ya, banyak untuk operator dari kalkulator tersebut. Ini lanjut. Contoh komputer generasi pertama, yang kedua EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer, menggunakan tabung vakum.
jika telah dikurangi dalam perancangan komputer di mana proses perhitungan menjadi lebih cepat dibandingkan INAC. Nah, ini mulai memperkecil suatu tatanan ya. Contoh yang kedua, generasi pertama. Nomor 3, IDC AC Electronic Delay Stroke Automatic Calculator, memperkenalkan menggunakan raksa merkuri dalam dalam tabung untuk menyimpan data. Contoh yang keempat, NIVAC, satu komputer pada tahun 1951 oleh Dr. Mauchly dan expert menciptakan UNIVAC 1, Universal Automatic Calculator, komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Setelah tahun 1940, yaitu generasi kedua itu satu komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Prinsip kerjanya adalah pada tahun 1948 penemuan transistor. Penemuan transistor pada tahun ini sangat mempengaruhi perkembangan komputer. Transistor menggantikan tabung vakum di televisi, radio, dan komputer. Transistor mulai digunakan di dalam komputer mulai pada tahun 1956. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly. Contoh komputer generasi kedua itu komputer diisi di PDP-8. Ini gambarnya kurang jelas ya. Komputer generasi kedua, beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common Business Oriented Language, COBOL, dan Formula Translator Fortran mulai umum digunakan. Setelah tahun 1940, yaitu generasi komputer yang ketiga, awalan 80-an. Komputer generasi ketiga ini oleh Jack Kilby, seorang insinyur di Texas Instruments, mengembangkan sirkuit integrasi atau IC di tahun 1958. IC mengkombinasikan 3 komponen elektronik dalam sebuah piringan silikon kecil yang terbuat dari pasir kuarsa. Kemajuan komputer generasi ketiga lainnya adalah penggunaan sistem operating system. Setelah tahun 1940, yaitu generasi keempat, awalan 80-an sampai belum jelas Tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, pengecualian ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Setelah tahun 1940, Layer 1 Large Scale Integration (LSI) dapat memuat ratusan komponen dalam sebuah chip pada tahun 1980-an.
Dua Very Large Scale Integration VLCI memuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Tiga Ultra Large Scale Integration ULCI meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Nah, ini adalah contoh IC setelah tahun 1940. IC berkaki atau banyak kaki, kumpulan dari rangkaian-rangkaian. Setelah tahun 1940, yaitu komputer generasi kelima, masa depan yang lebih maju kepada generasi komputer. Sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun, yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Yang belum tahu tahun generasi kelima seperti apa. Nah, sekian, inilah presentasi dari saya. Mungkin ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.